Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1440 Hijriah. Saya berkesempatan untuk mendownload sekali layang insya Allah tiga di unit donor darah Palang Merah Indonesia lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya pada kita semua. Sebagaimana kita tahu bahwa Master Skriono merupakan salah satu contoh yang luar biasa dari dedikasi dan kepeduliannya terhadap pesan dengan menyumbangkan darahnya untuk 192 kalinya. Ia telah memberikan harapan dan kehidupan banyak orang yang membutuhkan donor darah. Hanya satu kantong bisa menyelamatkan banyak. Kepedulian ini dipupuk sejak ini hingga sampai sekarang. Master Skriono ini bisa mengembangkan dengan rutin. Semoga lebih banyak lagi yang bisa bergerak untuk berjaya dalam berbagi kebaikan melalui donor darah. Baik, sebelum berangkat menuju unit donor darah Palang Merah Indonesia, Master Skriono mengecek pengumpulan donor darah dengan hasil sebagai berikut. Pada pemeriksaan pertama dengan menggunakan alat digital, tekanan sistol diketahui 135 mm air raksa, diastolnya 93 mm air raksa. Dengan nadi 83 denyut per menit. Kemudian istirahat 5 menit lagi. Selang 5 menit dilakukan pengukuran yang mudah. Tekanan sistolnya 135 mm air raksa dan tekanan diastolnya 83 mm air raksa. Nadi 76 denyut per menit. Terjadi penurunan pada tekanan sistol dan nadi, menunjukkan bahwa aktivitas juga bisa mempengaruhi tekanan darah, terutamanya pada tekanan diastolnya. Lanjut itu Skriono kemudian ke unit donor darah Lamongan dengan jarak kurang lebih 2 km dengan menggunakan sepeda MTB menuju ke unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan. Kemudian setelah mengisi form dan sebagainya, serta mengisi data-data selanjutnya, kami menemui petugas unit donor darah untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui dan sistolnya 156 mm air raksa dan diastolnya 88 mm air raksa.
nadi 83 denyut per menit. Kenaikan ini disebabkan karena aktivitas berbeda tadi dalam kurang lebih jarak 22 km dari rumah dengan menggunakan sepeda MTB atau ontel ya. Ini nggak apa karena memang itu sudah karena dampak aktivitas yang menyebabkan tekanan sistolnya dan sistolnya meningkat, demikian dia tentunya harusnya istirahatnya agak lama gitu. Karena begitu nyampe di hilir udara kami kira-kira hanya waktu 3 menit 5 menit karena diperiksa. Seharusnya harus bed rest sebentar, baru nanti dicek, itu nanti akan mendekati pemeriksaan pertama waktu kami lakukan di salah satu apotek di Lamongan. Berdasarkan dari data tersebut jadi peningkatan akibat bersepeda tadi. Namun demikian tekanan darahnya masih di bawah ambang batas yang disyaratkan, yaitu 190 mm darah besar. Selain pemeriksaan tekanan darah, kami juga diperiksa kadar hemoglobinnya, diperiksa kadarnya menunjukkan angka 14,2 gram per desiliter. Berarti ini tidak tergolong anemia, memenuhi syarat karena laki-laki itu 12,5 gram per desiliter minimal, batas minimalnya. Samping pemeriksaan ini juga kami diperiksa secara fisik. Yang lainnya secara ditanyakan oleh petugas apakah kondisi hari ini sehat, apakah minum obat-obatan, antibiotik dan sebagainya, ditanyakan pula oleh petugasnya ya. Berdasarkan data-data tersebut, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium dinyatakan bahwa Master Sugiono memenuhi syarat dan mendapat diambil darahnya sebanyak 350 ml. Kemudian dilakukanlah proses pengambilan darah yang kami rangkum dalam video berikut ini. Hari ini tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Hari ini saya melakukan kegiatan rutin, yaitu berupa donor darah sukarela. Ini adalah proses pengambilan darahnya karena tadi sudah melalui proses pemeriksaan, sudah memenuhi syarat. Ini sedang ditusuk oleh jarum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan darahnya lancar, sekaligus nanti bisa diberikan pada orang yang membutuhkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa dicubus ya. Awalnya merinding tadi, sehingga ya ini karena mungkin tugasnya sudah berpengalaman ini. Masnya namanya siapa ini? Mas siapa mas? Boleh ngomong mas? Ini Pak. Ya. Nah, ini Pak Sugiono ini sudah berpengalaman ini. Orangnya muda tapi berpengalaman, nggak terasa deh. Biasanya pada orang yang tidak berpengalaman biasanya terasa sakit ya. Karena apa? Jarumnya itu menyerempet ya katanya, menyerempet jaringan gitu. Mungkin gitu katanya gitu. Ya, dia ini sekatan gitu ya. Hari-hari libur begini, petugas donor darah tidak ada liburnya.
di kalendernya hitam semua ya, masih hitam semua ya. Ya ada merahnya ini. Luar biasa, kita apresiasi untuk petugas PMI ini ya. Ya dengan karelanya itu dia menjalankan tugasnya dengan demi kemanusiaan ya. Ini sebelah saya juga sedang mendonorkan darahnya. Ya. Sekali lagi bagi mereka yang belum donor darah ya, yang takut ya, jangan takut ya menyumbangkan darah kok takut. Lebih baik memberi daripada menerima ya gitu. Ini prosesnya masih berjalan ya. Alhamdulillah lancar ya ini. Ya kan gitu. Gak terasa ini. Kalau darahnya sudah mengalir gak terasa. Karena rata-rata orang yang nggak mau donor itu apa, sudah takut jarumnya gitu kira-kira. Jarumnya besar gitu. Terus kadang ada orang yang punya anggapan gini, darah kok diberikan orang lain. Ada itu. Dan untuk diri sendiri aja kurang, kenapa diberikan orang lain? Itu dia belum tahu itu. Manfaat donor darah itu bagi kesehatan luar biasa ya. Luar biasa sebenarnya ya. Yang pertama jelas membantu orang lain ya yang membutuhkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Kesehatan itu setiap 1 bulan sekali itu terjadi regenerasi darah. Kemudian juga mungkin zat kesehatan itu setiap 1 bulan sekali itu terjadi regenerasi darah. Kemudian juga mungkin zat kesehatan itu setiap 1 bulan sekali. Zat besi yang berlebihan akan dibuang akan disetorkan pada penerima donor. Ya. Jadi kita kalau kelebihan zat gizi itu juga kurang baik ya. Mineral terutama zat besi itu tidak baik ya. Sedang demikian diberikan pada orang lain. Dimanfaatkan orang lain ya. Jadi pada terbuang muspro kan mending dimanfaatkan oleh orang lain, itu namanya salah satu keutamaan donor darah. Ya. Sifat yang paling penting lagi adalah kalau orang donor itu jelas ikhlas. Nggak ada donor darah itu nggak ikhlas, nggak ada ceritanya. Ya. Kalau kita sedekah mungkin nggak ikhlas, mungkin bisa jadi. Ya, donor darah sudah diberikan orang lain, mana kita akan ngomong, loh darah saya kok diberikan orang itu, kan nggak mungkin. Tetap kita tinggal pulang ikhlas ya. Ibaratnya ya kasarnya gini ya, tanda kutip ya, seperti orang kalau BAB atau BAK itu kan ikhlas ya. Ada orang nggak ikhlas kalau BAB, nah itu ibaratnya seperti itu ya. Sehingga insya Allah mungkin ini nilai sedekahnya, nilai pahalanya dicatat sebagai amal jariah ya. Itu manfaatnya ya. Apalagi kalau saya ini sudah di atas 100 ini lebih saya ini. Gak terasa, waktu 2 bulan. Dulu awalnya ya 3 bulan sekali, terus setelah itu naik menjadi 2,5 bulan. Kali ini 2 bulan pas. Karena tadi terjadi darah itu terjadi regenerasi itu setiap sebulan sekali. Sudah 3 bulan. Regenerasi 6 minggu. Salah, 6 minggu itu regenerasi darah ya. Organnya nggak terguna itu akan dibuang itu ya, cuma daripada dibuang nanti dimanfaatkan orang lain kan gitu. Nah itu ya, saya kira itu saja ya Bapak Ibu terkait dengan aktivitas saya pendonor darah aktif sukarela ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya berikan ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan darah saya.
golongan darah saya golongan darah B, rhesus positif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Zat besi yang berlebihan akan dibuang akan disetorkan pada penerima donor. Jadi kita kalau kelebihan zat gizi itu juga kurang baik ya. Mineral terutama zat besi itu tidak baik ya. Demikian diberikan pada orang lain, dimanfaatkan orang lain ya. Jadi pada terbuang muspro kan mending dimanfaatkan orang lain, itu loh namanya salah satu keutamaan donor darah. Ternyata penyebabnya apa Pak? Ya karena kelebihan itu tadi. Kelebihan apa? Ya pastinya tadi. Zat besi kelebihan itu? Enggak. Ya kok kalau habis donor kok ngantuk itu kenapa? Ternyata kenapa? Enggak itu. Itu apa? Kira-kira apa? Loh, enggak jenengan. Oh itu kalau bukan ngantuknya karena itu mungkin lemah karena anunya atau mungkin ya kan darahnya dikurangi ya. Ya mungkin itu terus jadi. Kalau yang zat besi itu pemicu daripada kalau kelebihan bisa radikal bebas. Radikal bebas kan Radikal bebas kanker gitu loh. Ternyata begitu zat besi itu. Jadi tentang hubungannya ngantuk itu saya nggak tahu ya Pak. Apakah karena darahnya berkurang berapa 350 mili ya. Mungkin penyebab orang paling ngantuk mungkin ya. Saya kurang tahu itu. Coba nanti kalau ada webinar saya tanyakan gimana kaitannya dengan antara habis donor darah ngantuk. Ini adalah proses pengambilan. Sebelum diambil akan diperiksa ya nanti. Diperiksa apakah darahnya mengandung kuman-kuman ini ya. Karena darah itu tempatnya penularan penyakit itu di darah. Kalau darahnya nanti tidak baik ya nanti akan dimusnahkan ini ya, darahnya ya dimusnahkan. Karena akan mengeluarkan pada orang lain ya. Jadi harus betul-betul sehat karena nanti orang yang donor itu mesti sehat itu darahnya ya. Ya, itu ya. Ini prosesnya nanti akan diambil darahnya ini. Nah, ini untuk bisa cek di laboratorium ya ini. Nah ini kalau periksa di laboratorium bisa 600.000 ini kira-kira. Nah, di sini gratis. Makanya ini salah satu keutamaan itu ya diperiksa nanti. Yang bayar kita tahu nanti hasilnya itu kalau positif. Tapi kalau nggak ada pemberitaan berarti normal, baik darah kita gitu ya. Ini kan pemeriksaan gratis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dicabut. Orang kita. Tapi jelas merinding. Melihat itu merinding itu. Tinggal nyabu itu merinding apa mana cubrus mana? Duh, udah kerasa kan? Tidak terasa ini. Sudah pengalaman Mas Biro ini ya. Luar biasa. Ya. Ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ini videonya itu ya. Ternyata penyebabnya apa Pak? Apa? Ya karena kelebihan itu tadi. Kelebihan apa? Ya pastinya tadi. Zat besi kelebihan itu? Enggak. Ya kok kalau habis donor kok ngantuk itu kenapa? Ternyata kenapa? Enggak itu. Itu apa? Kira-kira apa? Loh, enggak jenengan. Oh itu kalau bukan ngantuknya karena itu mungkin lemah karena anunya atau mungkin ya kan darahnya dikurangi ya. Ya mungkin itu terus jadi. Kalau yang zat besi itu pemicu daripada kalau kelebihan bisa radikal bebas. Radikal bebas kan Radikal bebas kanker gitu loh. Ternyata begitu zat besi gitu. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada selanjutnya setelah melakukan donor bisa kami menyumbangkan sebagian memberikan testimoni yang saya miliki ini disiarkan di televisi Surabaya sebagai dalam acara Indonesia Kabupaten Lamongan bertepatan dengan tanggal 27
Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Tadi diambil darahnya berjalan dengan lancar setelah melalui proses pemeriksaan hasil fisik, tekanan darah tadi diperoleh 150/83 dan HB-nya 14,2, dinyatakan kuat, dinyatakan memenuhi syarat dan secara fisik juga sehat sehingga diambil darahnya. Alhamdulillah sudah lancar dan sekarang sudah selesai dan akan kembali ke aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyumbangkan sebagian yang saya miliki, yaitu berupa darah, bisa mendonorkan darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Demikian tadi aktivitas yang saya lakukan, yaitu donor darah sukarela di unit donor darah Palang Merah Indonesia Cabang Lamongan pada tanggal 27 Juni 2025 bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga apa yang saya laksanakan ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Setetes darah adalah nyawa orang lain. Wabila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.